Halo, selamat siang. Sekarang siang waktunya. Setelah sholat Jumat, kita langsung mencoba menjalankan Inertial Explorer versi 8.9 dan kita langsung dihadapkan dengan konfirmasi apakah ingin mengaktifasi license atau tidak. Ya, kita tekan yes saja. Caranya untuk memulai menggunakan Inertial Explorer cukup dengan menekan dua tombol ini saja. Ini new project, sedangkan ini new project dengan mengikuti wizard. Nah, license sudah teraktivasi dan nanti pada saat keluar dari Inertial Explorer kita akan diminta juga untuk return license. Softwarenya sudah siap, jadi tinggal tekan project wizard, kemudian tinggal tekan next. Dan di sini kita harus isi nama project. Nama projectnya ditempatkan atau ditaruh di folder yang teratur, yang sistematis. Misalnya kali ini karena hanya latihan, jadi saya taruh di sini, di project A. Kemudian kita harus beri nama. Sebut latihan IE. Setelah diberi nama projectnya, kemudian klik next, dan kita diminta untuk memasukkan data GNSS, data dari rover atau yang ada di pesawat dari sistem DMC, RC30, Citymapper atau Trendmapper. Nah, ini dia. Ini datanya berupa GNSIMU.dat. Ini namanya fix biasanya sih seperti ini. Untuk ya, di sini diberi informasi jenis receivernya Novatel OM span with span micro ARS IMU. Jadi sudah ada data IMU-nya juga. Kemudian next, convert data into waypoint GPB. Jadi semua format data GNSS dari rover maupun base akan dikonvert ke waypoint format, yaitu GPB dan IMR. Next, kemudian ini GPB file already exist, ini karena sudah pernah dibuka atau di-convert. Ini kita bisa pilih yes override atau no. Sini saya override aja. Dia akan mengkonversi data dari .dat menjadi GPB. Nah, di sini juga IE mendeteksi ada data mounting, extensionnya MMR. Jadi do you wish to add this file to the project? Apakah ini akan digunakan? Ini biasa juga kita gunakan. Jadi klik yes. Dan di sini adalah penentuan jenis antena profile. Antena profile di sini banyak, dan untuk kali ini saya antena profile project atau alat yang saya panggil ini adalah yang ini 5NT42AT. Di sini measure 0 karena dia ada di pesawat, jadi yang di measure adalah titik di antena, tidak di transfer ke titik tertentu. Dan ini kita pilih L1 Phase Center, sedangkan ARP adalah antena reference point. Jadi kita menggunakan L1 Phase Center. Kemudian klik next. Ini ada dua pilihan, menggunakan base station atau tidak menggunakan base station tapi menggunakan data PPP atau precise data. Dan di sini kita mendownload atau tidak, kita biasanya menggunakan download precise file yang dari Novatel. Kita klik next. Dan sedangkan mendownload precise file, di download ya,
prosesnya sangat cepat. Kemudian kita diminta untuk mengentry base station raw data. Kita klik next. Nah, di sini kita diminta mengentry data GNS base station data from a file. Jadi dibaca dari file. Base station juga bisa disebut juga master di Inertial Explorer, master station. Kemudian kita browse, kita cari, kita pilih datanya. Data aslinya adalah originalnya adalah 3 file ini, yang extension di belakangnya G, N, dan O. Sedangkan di depannya adalah nama mission, nama project dari mission tersebut. G adalah data navigasi dari GLONASS, sedangkan N adalah data navigasi dari GNSS. Kemudian ini yang O adalah data observasinya sendiri. Jadi kalau dilihat data observasinya besar, sedangkan ini hanya navigasi aja, data navigasi. Ini kita cukup klik yang O, pilih yang O yang observasi, kemudian open, next. Nah, di sini juga disebutkan bahwa data GNSS sudah pernah dikonversi. Ini saya konversi ulang lagi, mengkonversi data RENEC di yang input tadi itu adalah masih berupa data RENEC. Ini informasi dari base station yang kita inputkan tadi. Ini koordinat titiknya karena dia berupa titik base referensi, jadi ini fix. Ini menjadi referensi nanti pada saat mengkalkulasi data rover. Kemudian kita harus mengisi datumnya. Ini biasanya kita menggunakan di sini di Indonesia menggunakan WGS 84. Epochnya tidak perlu diisi. Ya mungkin nanti next akan saya jelaskan lebih detail karena ini cukup panjang untuk dijelaskan. Kita lanjut aja sampai ke proses supaya bisa punya gambaran bagaimana memproses di Inertial Explorer. Kemudian ini antena profilnya, ini biasanya sih terbaca langsung dari data RENEC-nya. Dan di sini measure height, di sini masih 0 nih tandanya di RENEC data tinggi antena belum diinputkan. Jadi harus diinputkan. Karena saya tidak punya informasi data tinggi antena, ini terpaksa saya pilih 0. Ini harusnya tidak 0 dan diukur biasanya ke ARP atau antena reference point. Nah, ini nanti kita jelaskan khusus apa itu ARP, kemudian apa itu L1 phase center, di mana posisi titiknya secara fisikal, nanti saya jelaskan. Saya klik next aja. Nah, di sini kalau ingin menambahkan base station lagi, kita tinggal klik add lagi, kemudian next, mengikuti urutan tahap-tahap tadi yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kalau bila sudah selesai, kita bisa tinggal finish. Jadi di sini satu mission kita bisa menggunakan lebih dari satu base station. Kadang-kadang untuk area yang sangat luas itu base station dipasang di beberapa titik karena jarak maksimum untuk kinematik ini yang masih masuk toleransi di errornya atau di ketelitian pengukurannya adalah di sekitar radius 30 km. Nah, kita klik next. Nah, muncul informasi project overview. Di sini informasi yang ditampilkan adalah GNSS-nya lebih detail. Jadi informasi yang tadi kita sudah lihat, tapi di sini lebih detail lagi. Jadi start time, ini GPS week ya,
kemudian end time ini waktu durasi pengamatan, kemudian titik koordinatnya. Ini untuk yang di antena remote atau yang di pesawat, objek yang bergerak atau receiver yang bergerak. Ini durasinya 26 menit totalnya. Dan GLONASS present ada, GPS ada, tapi Beidou Galileo tidak ada. QZCSS juga ada. Kemudian ini antenanya yang tadi saya entry. Kemudian lever arm ini terbaca dari GNS raw data tadi. Jadi terbaca dari situ. Kemudian gimbal ini semua terbaca dari GNS IMU.dat. Kemudian ini base station, informasi base stationnya ada satu base station dan durasinya ini waktu pengamatannya 2 jam. Pengamatan ini harus mencakup total pengamatan yang di rover. Melebihi tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak sama dengan waktu pengamatan di remote atau rover. Informasinya, kemudian antenanya, kemudian tinggi antenanya tidak ada. Sayang saya tidak punya informasi tinggi antena, jadi ini mungkin ya agak tanda tanya, ini harusnya ada. Kemudian ini ada precise orbit yang di-download tadi dari FTP server. Kemudian ada 2, jadi precise orbit dan precise clock. Ingat dengan presentasi video sebelumnya saya tentang sumber-sumber kesalahan GNS, itu salah satunya adalah orbit dan satellite clock. Nah, di sini karena setelah beberapa hari dari provider bisa menyediakan informasi orbit yang lebih teliti daripada yang real time yang didapat dari akuisisi pada saat akuisisi di lapangan. Dan kita klik next. Nah, kita langsung dimunculkan window map atau ya window map mengilustrasikan data kinematik yang kita panggil tadi. Sayang datanya tidak lengkap, hanya sampai configure, tidak sampai di mission. Oke, kita lanjut aja. Dan kita ada 2 tipe, yaitu triple LC dan TC, loosely coupled dan tight coupled. Nah, nanti ini saya jelaskan bedanya loosely coupled dengan tight coupled. Dan ini untuk memproses data GNS-nya saja. Ini untuk proses data GNS, tinggal klik ini. Nah, di sini ada 2 pilihan untuk processing method. Differential GNSS yang menggunakan base station atau menggunakan metode PPP, Precise Point Positioning. Jadi tidak menggunakan base station. Kemudian processing directionnya both, artinya forward sama reverse. Ya. Ini sedangkan multipass ini berfungsi kalau kita klik di sini. Bisa ini, bisa pada saat menggunakan PPP, metode PPP multipass baru muncul option multipass. Biasanya kita menggunakan base station, jadi hanya ada 3 opsi ini. Biasanya kita menggunakan yang both. Kemudian ini GNS, profilnya GNS Airborne. Ini hanya deskripsi aja yang menunjukkan proses atau missionnya apa. Kemudian usernya ini sebaiknya diisi untuk bisa mengetahui histori dari user atau operator yang memproses data ini. Dan kita tinggal klik
proses. Nah, di sini sebelum proses dilakukan, Inertial Explorer memberi informasi bila ada warning atau error yang mungkin timbul nanti pada saat proses. Misalkan data rate di sini master data rate dengan base station data rate-nya lebih rendah daripada yang di remote. Yang di remote tadi itu setengah detik, sedangkan yang di master atau yang di base station itu 1 detik. Kemudian ephemeris, satu satelit missing ephemeris, jadi ada satu satelit yang tidak mempunyai data ephemeris. Dan time range, remote time range is not fully overlapped by master time range. Jadi sini ada gap pengamatan base station dengan yang rover itu tidak sama persis waktunya. Dan sini ada pilihan try to fix or not. Saya pilih try to fix saja. Kemudian tinggal klik next atau continue. Dan proses pemrosesan data GNSS kinematik dimulai. Dan yang proses forward sayang sekali ini, cepat sekali prosesnya. Mesti cari yang data yang lebih panjang. Nah, di sini warnanya hijau, ini berarti dia datanya bagus biasanya. Setelah itu, untuk mengetahui ini datanya bagus apa enggak, kita lihat dari cek plot result. Di sini ada banyak plot result. Intinya sih hanya kita mengecek 3 jenis ini, yaitu GNSQC, GNSS plus IMU atau INSQC, sedangkan ini untuk meng-QC INS-nya saja. Karena kita tadi masih hanya memproses GNSS saja, jadi kita cukup dengan memilih waypoint GNSS QC. Dan langsung dimunculkan reportnya. Inilah overview dari window map tadi. Kemudian ini GNS combine, inspiration plot. Sayang sekali di sini scalingnya terlalu besar. Ya, tapi di sini bisa kita lihat. Ya, ini terlalu besar tadi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana membuat scalingnya tidak terlalu kasar seperti ini. Jadi di sini ada berapa senti, sini 10 senti, berarti di bawah 5 senti untuk yang up atau yang Z-nya, sedangkan east north itu masih ya kurang lebih 5 sentian ya. Ini kurang lebih 5 senti, ini termasuk kurang baik. Targetnya biasanya adalah 2-3 senti. Dan ini adalah plot-plot yang kita harus cek apakah masuk dalam kriteria QC kita atau tidak. Di height profile ini pada selama penerbangan, tinggi dari remote atau dari pesawat terplotkan di sini. Nah, kita harus cek apakah ada data gap, data yang ada peak-peak yang tidak wajar. Kita harus cek dari plot-plot ini. Ya, selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih detail di tahap berikutnya. Untuk pemrosesan pengenalan secara cepat, pengenalan pemrosesan IE secara singkat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.